Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani annallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Wa fil ayatil ukhar qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Wa fil ayatil ukhar inna sholata tanha 'anil fahsai wal munkar wa aqimis sholat lidzikri wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Wa fil hadisil ukhar awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat fa in sholahat sholahalahu sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Sadaqallah wa sadaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Kalimat hamdalah itu punya dua pesan yang sangat kuat dalam hidup kita. Yang pertama, pesannya adalah memuji Allah dengan pujian paling agung dan paling tinggi. Karena dari sisi kalimat, dari sisi bahasa, makna alhamdulillah itu satu kalam dalam bahasa Arab yang terdiri dari 3 kosakata. Yang pertama hamdun, itu maknanya pujian. Segala puji karena mendapat awalan alhamdu. Makna al di sana al istiqraq yang artinya ya memang hanya Allah. Segalanya pujian, semua pujian, seluruh pujian. Kata yang kedua adalah kalam li, itu horfun bijar yang maknanya untuk, bagi, kepada. Dan kata terakhir adalah lafdzul jalalah, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka marilah ketika kita memuji dan mendapat pujian, itu ukurannya ya hanya Allah sajalah. Kenapa Ustadz? Ya karena saat kita ini mengukur standar pujian-pujian kita bukan karena Allah, itu menjadi masalah dan seringkali mendatangkan problem serius. Jadi ukuran Allah itu ya hanya ketakwaannya. Kalau ada orang yang kemudian jadi kaya Anda puji-puji, ya itulah ukuran kita ternyata. Ya hanya ukuran kaya saja. Kalau ada orang yang dapat jabatan, punya kekuasaan dan menguasai kadang-kadang di satu wilayah, satu tempat Anda puji-puji, ya ukuran kemuliaan kita itu sebenarnya seukuran dengan pujian yang kita sampaikan. Tapi kalau kita memuji karena Allah, dasarnya juga Allah, dasarnya betul-betul karena kemuliaan yang Allah Ta'ala ingin hadirkan dalam pujiannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena orang yang paling mulia itu ya orang yang paling bertakwa sesungguhnya. Orang yang terpuji dan paling terpuji, yang paling mendapat hak, mendapat pujian adalah orang yang paling taat kepada Allah, melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya.
Ahli ibadah yang kau puji itu menjadikan Anda bersemangat untuk menjadi ahli ibadah. Ahli Quran yang kau puji mudah-mudahan ya juga mengukuhkan diri kita karena kita ingin menjadi bagian dari ahlul Quran. Ahlullah, ahlul siam, ahlul sholat dan seterusnya. Ini banyak urutan-urutan dalam kemuliaan dan kebaikan yang mudah-mudahan memberi semangat kita. Karena orang ngasih apresiasi, ngasih pujian, itu menandakan tentang kehormatan dia atas apa yang dicapai dan keinginan dia juga untuk bisa mendapatkan apa yang sudah orang lain capai. Makanya alhamdulillah. Maka memujilah itu hanya karena Allah. Menerima pujian juga seperti itu. Menerima pujian itu kalau nggak segera kita kembalikan kepada Allah bisa bikin masalah. Kenapa masalah Ustadz? Karena orang dapat banyak pujian bisa jadi besar kepala, jadi angkuh, jadi sombong, jadi kemelindri, jadi kemayu, kemaki. Nah, makanya hati-hati mendapat pujian itu. Segera kembalikan kepada Allah. Kenapa Ustadz? Ya itu. Apabila amal yang kita lakukan dipuji-puji, kalau tidak kuat seringkali bahkan menjadikan amal yang baik yang awalnya sudah ikhlas karena Allah itu bisa menjadi sia-sia karena kemudian muncul perasaan ria, ingin sum'ah, dibicarakan, ya, makanya segera kembalikan semua pujian itu alhamdulillah. Alhamdulillah walhamdulillah summalhamdulillah wala khola wala quwata illa billah. Dan yang luar biasa juga kata hamdalah itu selain bagian dari memuji dan pujian kepada Allah, itu ternyata hamdalah itu adalah ekspresi syukur, wujud rasa syukur. Berbahagialah hamba Allah yang diliputi rasa syukur dan siang ini dengan kebersyukurannya insya Allah hadir di tempat mulia ini karena ingin membuktikan bentuk rasa syukur itu dalam ketaatan kepadanya. Syukur itu apa tuh Ustaz? Syukur itu menikmati apa yang ada. Jadi nikmat yang diberikan oleh Allah disyukuri. Jadi syukur itu menikmati apa yang ada, yang Allah Ta'ala anugerahkan atas dirinya. Gitu. Nah, menjadi kufur ketika tidak melihat apa yang ada dan tidak dinikmati, ya ini masalah, ini bahaya. Maksud Ustadz bagaimana? Itu kadang-kadang hari-hari ini kalau jangan banyak sering nonton status teman, kawan. Kenapa Ustadz lihat status teman itu kadang-kadang malah jadi kufur? Loh kok bisa Ustadz? Iya. Temen yang piknik ke luar negeri yang makan-makan enak jenengan sing masuk angin kadang-kadang kita yang jadi pusing. Kenapa ya? Karena ukuran-ukuran kebersyukuran kita ini jadi bukan ukuran kita tetapi ukuran orang lain. Nah, ini masalah. Orang ahli syukur itu kalau dalam konsep agama sederhana, tapi di Quran ternyata yang syukur itu jumlahnya banyak atau kecil kira-kira? Kecil, wa qalilun, dan itu sangat sedikit orang yang bersyukur kepada Allah. Kenapa Ustadz? Di antara syarat syukur kan melihat yang di bawah, jangan melihat yang di atas. Lu ada apa dengan melihat yang di bawah Ustadz? Orang kalau melihat di bawah atas sesuatu yang lebih susah, lebih berat, itu mudah-mudahan yang akan memunculkan kebersyukuran kepada Allah. Saya kebetulan aktif di PMI 3-4 pekan atau berapa pekan yang lalu itu kami tanda tangan bantuan sumbangan sampai 18 kursi roda dalam satu pekan. Saya cukup kaget tuh kok banyak sekali. Ternyata dapat laporan, inilah Ustaz. Kemarin ada acara susur kampung itu, ngajak fakultas kedokteran teman-teman adik-adik koas itu. Sarjana kedokteran yang belum dilantik jadi dokter itu ada masa stase di tempat kami, itu diajak susur kampung. Jadi dodoki di tempat-tempat yang masyarakatnya menengah ke bawah. Di bantaran sungai, pinggiran rel kereta api dan seterusnya. Ketika assalamualaikum, waalaikumsalam, pertanyaan standarnya ada yang sakit di sini. Ternyata banyak yang sakit. Itu diantaranya 18 orang kita temukan minta bantuan kursi
roda. Loh, kursi roda itu apa Ustadz? Ya karena memang dia sudah sakit itu tidak hanya sehari 2 hari, berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, bahkan ada yang sudah 8 tahun. Kenapa Ustadz? Ya karena diabetes tinggi harus diamputasi, dia punya 2 kaki. Karena kena tumor sesuatu yang ada di pantatnya jadi lumpuh, dia nggak bisa menggerakkan kaki. Dia kena stroke yang tak hanya juga sulit bicara tapi juga hanya terbaring saja di tempat tidur itu. Kan gitu. Ada yang kena virus itu kaku semuanya. Penyakitnya apa ini baru kemudian dicoba dicari. Tapi rata-rata mintanya kursi. Loh kenapa kursi roda Ustadz? Aku naik kepengen ke depan golek panasnya sinar matahari kan nek nganggo kursi roda relatif lebih gampang. Nek mboten enten kursi roda kedah dibopong digendong. Nek kurusi mboten napa-napa Ustaz. Lah nek lemo-lemo ngoten pripun kira-kira? Kan berat, susah. Makanya dengan kursi roda bisa dibantu ditolong. Saya mohon maaf, saya membaca data 18 orang yang nggak bisa jalan itu. Saya membayangkan diri saya yang hari ini saya bisa melangkahkan 1 langkah dan berlangkah-langkah itu. Anda ketika mengayunkan 1 langkah itu, 1 langkah Anda ayunkan, mulai Anda ayunkan sampai diletakkan kembali ke tanah, itu nikmat tidak kira-kira? Nikmat tidak? Ketika Anda melihat yang 18 itu jadi terasa nikmat. Anda bisa berjalan. Tapi berapa banyak hari ini yang kita mensyukuri kemampuan kita berjalan? Jenengan saya lihat malah nggak hanya berjalan-jalan, kadang malah lari-lari melompat-lompat masih bisa. Loh itu faktual, itu nyata. Tapi banyak diantara kita tidak lihat hal-hal perkara seperti itu. Makanya bersyukurlah atas nikmat yang Allah Ta'ala hadirkan itu. Menjadi hamba bersyukur itu menjadi bagian yang penting dalam kehidupan. Karena inilah nilai-nilai ruhiyah yang bisa menguatkan pribadi siapapun atas keimanan hamba Allah yang Allah Ta'ala anugerahkan menjadi bagian dalam hidup dan kehidupannya. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini maka kita bersyukur oleh Allah bisa merapat di jalannya, sudah melaksanakan ibadah haji, ada kegiatan melangsungkan kemabruran hajinya dengan pengajian rutin di mana ini, di Mojosongo. Saya hari ini ada 2 pengajian haji kelurahan. Yang satu tadi jam 6 sampai jam 7 di Pajang, di Masjid Abu Bakar Transito itu. Dekat MTS 2 itu. MN 2 itu di situ. Yang Pajang itu biasanya tadi sama ngaji Quran sama-sama, habis itu ada yang baca terjemahannya juga biar kemudian tahu. Alhamdulillah berkah oleh Allah. Kelihatannya memang programnya mirip-mirip semua itu. Tapi ya berkah oleh Allah. Habis itu kita diminta ngisi kajian. Alhamdulillah siang ini ada materinya terkait dengan sholat. Ini sesuatu yang sangat penting yang mudah-mudahan kita bisa paham. Kenapa dengan sholat Ustadz? Nah ini ayat-ayatnya tadi sebagian sudah kami bacakan sesungguhnya. Dan kalau di tema yang dibikin oleh pengurus, jadi pengurus ini bikin tema terkait dengan konsep haji kita ini kadang jadi tidak bernilai kalau kita ini ternyata tidak sholat sebagaimana sifat sholat Rasulullah. Loh kenapa Ustadz katakan itu? Karena perjalanan haji itu sebenarnya kan perjalanan dari masjid ke masjid. Iya apa ya kira-kira? Saya tanya, masjid itu tempat untuk apa tahu sesungguhnya? Untuk sujud. Wong Jawa itu ngomong sholat kadang-kadang langsung to the point. Wis sujud apa durung? Ini maksudnya apa niku? Wis sholat apa? Kenapa dengan konsep sujud masjid itu tempat sujud? Itu utama. Kalau bimbing haji, bimbing umroh itu yang paling kami tekankan sesungguhnya. Ibadah jenengan nanti jauh-jauh ke sana itu ukurannya sebenarnya ya Masjidil Haram sama Masjid Nabawi. Kalau di Madinah itu ada Masjid Nabawi, kalau di Makkah itu ada Masjidil Haram. Dan umroh haji itu bilangan aktivitas utamanya diawali juga masuk ke Mas'aril Haram. Nah, di mana itu? Itu sebuah kegiatan di mana Anda akan melaksanakan matof. Itu kegiatan nanti di sekitar Ka'bah. Tawaf itu di awal. Nanti sa'i itu ya sekarang bagian dari Masjidil Haram itu. Aktivitasnya di sana. Nanti kemudian orang akan perjalanan sebelum nanti menyelesaikan sampai aktivitas wukuf dan kemudian berakhir nanti hajinya.
kembali lagi merapat dari masjid. Kegiatan di tanah air biasanya juga dimulai dari masjid ke masjid. Kalau di Surakarta biasanya kumpulin yang Masjid Agung kadang-kadang gitu. Nah, saya nggak ngerti kapan Masjid Zaid. Mungkin kalau di sini ya masjid ini biasa sering juga untuk berangkat bersama rombongan dari Kelurahan Mojosongo. Itu harusnya gitu. Kita sarankan kalau mau ke Masjidil Haram itu di masjid terdekat. Sana sholat dulu safar dua rakaat dalam rangka untuk bisa ada konsep kemudahan. Sampai perjalanan itu nanti pada titik puncak dan puncak diri kita kehidupan. Lah ada apa sholat Ustaz? Nah ini ayat yang penting. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu yusholluna 'alan nabi. Itu kalimat yang keluar itu yusholluna 'alan nabi itu diterjemahkan dengan istilah solawat. Jadi solawat itu satu kata dasar. Solat juga satu kata dasar. Makanya yang menarik ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Shallu itu artinya apa toh? Bersolawatlah ya. Nah ini kadang-kadang kita ini tidak kemudian coba kaji dari sisi terminologi kata dan kalimat. Makna sholat itu apa tahu Ustaz sebenarnya? Sholat apa? Sholat itu satu kata dasar yang sama dengan sholawat. Satu akar kata yang sama dengan silaturrohim. Shod, lam, dan tak marbuto. Silah. Silah itu artinya apa? Sholat silah. Apa maknanya sholat itu? Dari sisi bahasa artinya apa nih? Ada yang mengatakan da'a tadi. Da'a itu memanggil. Da'a itu berdoa. Nah saya ingin sampaikan makna hakiki dari kata sholat itu sebenarnya silah itu menyambung. Jadi berhubungan. Jadi enten koneksi. Ada sinyal bisa berhubung. Itu bisa berhubung. Itu menarik. Allah dan para malaikat itu senantiasa berhubung dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Cara berhubungnya gimana Ustadz? Memberikan rahmat dan kasih sayang. Maka perintahnya, hai orang-orang beriman, wedo solawato karo Kanjeng Nabi Muhammad. Solat itu apa? Yo berhubungan karo Kanjeng Nabi Muhammad. Berhubungan dalam bentuk apa Ustadz? Bukan sekedar mengucapkan kata Allahumma sholli ala Muhammad. Walaupun itu ada sholawat Ibrahimiyah yang harus Anda baca ketika Anda tahiyat akhir. Itu ada konsep sholawat juga. Ada apa dengan konsep sholawat itu Ustaz? Sholawat itu menghubungkan kita ini dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Bentuknya apa kalau kita kepada Rasulullah? Ya mengikuti jalannya, mendukung risalahnya, mensiarkan agamanya, menegakkan syariahnya. Itu konsepsi sholawat kita itu gitu. Kenapa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Pada diri Rasulullah itu ada suri teladan terbaik bagi siapa? Orang yang betul-betul hanya berharap kepada Allah. Wal yaumal akhir, punya keimanan untuk bisa ingin menghadap hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan orang yang kepingin banyak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya koneknya muncul atau tidak itu. Sifat sholat Rasul itu yang bagaimana Ustadz? Yang bagaimana kira-kira? Nah, ini sesuatu yang harus terus didiskusikan. Koneksi itu artinya nyambung. Nyambung niku pripun to Ustadz? Nyambung niku napa? Jenengan nek sholat nyambung napa mboten? Ini menarik. Ini menarik. Loh kenapa kau Ustaz katakan menarik? Karena nanti dibuka
innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholat lidzikri. Dibuka Quran surat Toha ayat 14. Allah menyampaikan innani sesungguhnya diriku itu anallah. Itu aku ini Allah. Gusti Allah mengenalkan dirinya ini. La ilaha illa ana, dan tidak ada ilah melainkan ya hanya aku. Dan perintahnya apa? Fa'budni, kowe ibadah karo aku. Bentuknya apa? Langsung disebutkan di surat Toha 14 ini. Wa aqimis sholat. Dirikan untuk apa dirikan sholat? Lidzikri. Kuwi gen kelingan karo aku. Mas paham? Zikrullah itu paham? Zikri itu mengingat Allah. Jadi nek wong salat ning ora nyambung kira-kira pripun kira-kira? Ini jadi masalah. Makanya ketika kita Allahu Akbar itu sing kudune sing diingat adalah Allah. Dan itu kekuatan sebenarnya. Loh, dari mana Ustadz tahu kalau sholat itu kekuatan besar? Iya betul. Pernah dengar surat Al-Baqarah ayat 45? Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Minta tolonglah kamu. Itu kata Allah. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun ila alal khosiin. Ning kuwi sesuatu yang sangat berat kecuali kau bisa lakukan itu dengan khusyuk. Oh, iki teori anyar neh. Tadi salat urung rampung wis muncul khusyuk. Salat khusyuk niku pripun? Halo? Salat khusyuk niku pripun? Apa khusyuk itu apa? Konsentrasi. Apalagi kira-kira? Dibuka surat Fusilat ayat 39 itu menarik. Ada kata khosi'an. Wa min ayatihi annaka taral arda khosi'ah. Apa maknanya Ustadz? Dan diantara tanda-tandanya ialah bahwa kau lihat bumi itu kering dan gersang. Khosi'ah itu betul Ustadz. Khusyuk, khosyah. Itu artinya sebenarnya sesuatu yang kita hadirkan betul atas diri kita dalam rangka apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim apa? Khoshi'un. Jadi sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu yang saat dia bisa menegakkan sholatnya dengan khusyuk. Khosyah itu apa Ustaz? Khosyah itu konsepsi betul-betul menghadirkan diri kita ini dengan Allah. Itu ada dua komponen orang khusyuk itu. Apa Ustaz? Itu adalah khauf wa roja. Kata para ulama khauf dan roja niku napa? Ya kita ini ada rasa takut tapi sekaligus berharap. Jadi penuh harap. Jadi orang yang khusyuk itu seperti itu. Nah yang khusyuk gimana? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Dibuka Al-Baqarah 46 itu menjelaskan tentang khusyuk. Al-Baqarah ayat 46. Siapa yang khusyuk itu? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Dia melaksanakan sholat itu seolah-olah ada mulaqu rabbihim. Ada liko, ada pertemuan, ada perjumpaan, ada kedekatan dengan Allah. Dan dia bisa mengembalikan semua urusan dia itu kepada Allah. Itu yang nikmat itu. Itu yang nikmat. Makanya sholat itu menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar. Di Al-Ankabut ayat 45 Allah sebutkan wa aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsai wal mungkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Ini yang jarang dilanjutkan. Allah sampaikan dirikan sholat. Kenapa? Karena sholat itu mampu mencegah kau tidak melakukan fahsa, perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Lu kok bisa Ustaz? Karena wala dzikrullah akbar. Karena mengingat Allah itu perkara yang sangat besar dan Allah tahu apa yang sesungguhnya terjadi pada diri kalian. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sudah menuntunkan sebenarnya dengan kalimat yang sangat sempurna. Apa Ustaz? Shollu kama ra'aitumuni usolli.
Kamu kalau sholat itu sholat seperti diriku. Kamu lihat seperti diriku ini. Ini sholat yang sempurna itu prosesnya itu bisa terjadi dan insya Allah ya bisa kita laksanakan dengan cara yang baik. Itu makanya konsep sifat-sifat sholat Rasulullah itu para ulama banyak menyusun itu. Nah, tadi didiskusikan yang mau disampaikan yang bagaimana. Kalau materi itu untuk santri-santri kami, anak-anak SMP SMA biasanya saya minta maaf itu. Atau mungkin di pesantren-pesantren kilat itu biasanya langsung kalau sifat sholat Rasul saya langsung adakan praktek ibadah praktis. Jadi sopo sing kepengen sholat yuk sama-sama kita perbaiki carane takbir sing kaya ngopo, carane ruku sing kaya ngopo, iktidal kaya ngopo dan seterusnya sampai sujud akhir. Mereka bisa berbeda-beda. Tetapi saya pahamkan bahwa perbedaan itu memang ada dasarnya seringkali. Dan memang seringkali memang ada dasarnya. Karena memang cara sahabat melihat sholat Rasul itu ya bisa bermacam-macam. Itu menarik. Sama-sama takbir, habis Allahu Akbar, kita ini sedekap. Tetapi ternyata di madhab Imam Malik, ini kalau bicaranya rodo adoh itu. Yang namanya ikhtilat ya. Itu dulu kan Masjid Zayed itu kan menarik. Waktu mau sholat tahiyatul masjid, presiden kita sama siapa itu? Sing rajone Uni Emirat Arab itu kan sholatnya beda. Sholatnya pripun, sing siji sedekap, sing siji moten. Yang siji hanya tegak saja. Kalau di mata Imam Malik itu ternyata nggak gini, tapi tegak. Nah, dia juga punya dasarnya, landasannya. Loh gitu. Jadi konsep-konsep sholat itu bisa ada perbedaan. Makanya ini yang menarik. Kalau kepingin mengkajinya, ya prosesnya memang perlu ada kajiannya. Harus ada hujahnya yang penting. Dalilnya siapa, pendapatnya siapa. Kalau rujukan ibadah itu ya paling nyaman, paling selamat ngikuti madhab fikih. Kan gitu. Karena memang kalau saya mau Rasulullah. Lah kalau Rasulullah ya ada hadis-hadisnya itu kan, tapi perlu dirumuskan itu. Lah perumusan itu ya 4 madhab itu kalau kita aliran ahlu sunnah wal jamaah itu udah ngikuti saja. Ini menurut Imam Syafi'i apa dan sebagainya dan seterusnya. Itu ada nanti kitabnya. Kitabnya Anda bisa buka kitab Takrib misalnya. Itu yang kaidah Abu Suja. Itu nanti juga bisa dikaji. Itu Syafi'iyah misalnya. Itu yang paling masyhur di pesantren-pesantren yang digunakan. Jadi itu nanti ada pelajarannya. Tapi sebelum pelajaran sholat, jadi sebenarnya ada pelajaran dulu. Namanya pelajaran toharoh. Ini kan wilayahnya wilayah fikih. Wilayah fikih. Makanya kalau konsep kajian praktis nggak cukup sebenarnya 1 jam ke depan. Tapi nanti tidak dapat apa malah terpotong-potong. Tapi saya hanya ingin ngasih semangat bersama saja. Sholat itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk bisa kita kerjakan. Kenapa? Ini bagian dari zikrullah. Mengingat dengan cara yang Allah Ta'ala sudah hadirkan untuk kita sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah. Itu ibaratnya nek jenengan ngikuti Kanjeng Nabi Muhammad kuwi nomere ra salah. Nomere ra itu iso connect. Ning masalah nek jenengan wis ra salah kok iso Gusti Allah ra nyaut itu kan jadi masalah juga itu. Nah, jadi masalah juga. Makanya ya kita harus ngerti kaidah-kaidahnya. Ada hal yang penting yang mudah-mudahan jadi beberapa simpulan saja agar kita bisa menikmati sholat-sholat kita. Kenapa Ustadz kok sering katakan dalam konsep menikmati? Sholat itu seperti syariah Allah yang lain. Ini nikmat yang Allah berikan dan mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan dan kemuliaan manusia hidup. Kenapa Ustadz? Itu menarik. Saya minta maaf ya. Jadi kalau ukuran tujuan orang hidup, jadi wong urip kuwi ternyata tujuannya benten-benten ibu bapak. Jadi nek wong Jawa ngendikan wong urip kuwi wong sinawang kuwi sing disawang napa niku? Sing disawang wonge kedudukane napa tujuane? Semuanya katanya. Semuanya. Tapi saya ingin beritahu saja. Wong urip itu ternyata menarik. Jadi orang menjadi muslim. Jadi kata salama yusallimu musliman tasliman. Orang berserah diri itu ternyata dari sebuah proses perjalanan. Makanya syariah. Jadi syariah itu kan dalam aturan. Itu kan kalau dalam bahasa Arab dimaknai syari'un. Syari'un itu jalan.
Jadi wong urip, wong muslim, wong beriman itu hidupnya itu sebenarnya dari satu titik ke titik yang lain. Dia melakukan perjalanan. Orang yang disebut berserah diri itu enten ikhtiar dan aktivitas. Itu yang kenapa disebut amanu wa amilus sholihah. Itu harus ada iman, harus ada gerakan dan perjalanan. Luwih penting pundi? Tujuan napa perjalananipun kira-kira? Hah? Tujuan urip napa perjalananipun? Kemarin di ilmu parenting kula sebutkan luwih penting kanca perjalanane. Lho kok kanca perjalanane? Kuwi kok sing iso nunjukke nek kuwi wong apik, wong soleh, nek kowe kemana-mana iso ditunjukke dalanmu keluar arah. Itu gitu. Dan nek dengan orang soleh, insya Allah semua yang ada dan dari sisi Allah terasa nikmat dan bahagia. Loh, kenapa Ustadz ingin sampaikan itu? Karena itu jadi filosofi penting kenapa harus sholat. Loh, sholat itu syariah Gusti Allah. Iya. Bahkan kata Kanjeng Nabi Muhammad, as-sholatu imad dudin. Sholat itu tiangnya agama. Loh. Begini nek mendirikan sholat, kowe berarti meruntuhkan agama. Nek kowe mendirikan sholat, kowe negake agamamu. Saya tadi juga membacakan hadis di riwayat Anas bin Malik. Yang pertama kali dihisap oleh Allah nanti di akhirat napa? Salatnya ternyata. Kuwi nek apik salate, semua urusannya akan dimudahkan oleh Allah. Nek salatmu itu bermasalah, itu jadi masalah yang sangat serius. Makanya saya tanya, tujuan kita itu apa sesungguhnya dalam hidup, Ustaz? Kalau boleh ngasih teori sederhana Bapak Ibu. Wong urip iki ternyata hidupnya itu seperti melewati anak tangga. Anak tangga pripun Ustaz? Niki teori kula lho. Jenengan boleh setuju, boleh tidak setuju. Nek mboten setuju mungkin bisa dijabri mau. Mudah-mudahan saya dapat tambahan ilmu lagi. Tapi saya yakin saya sampaikan ini dasarnya ya Quran kali hadis Kanjeng Nabi Muhammad. Wong urip itu gitu. Tujuannya bisa macam-macam. Tujuannya bisa macam dan dia akan memperoleh apa sing dituju. Makanya kan syariatnya kan innamal a'malu binniyat. Niat itu bahasan paling detail dalam semua urusan ibadah. Kowe iki nikah niate apa kira-kira? Kowe iki munggah kaji niate apa? Kowe iki sujud ning masjid niate apa? Sampai kowe pengajian teng mriki kuwi niate apa? Lah niku penting. Dan niat itu yang akan kau dapatkan atas kau niatkan. Dan saya punya kesimpulan, ternyata tujuan diantara niat orang itu ada 4 hal sebenarnya. Apa yang dicari dia dari 4 hal itu? Itu seperti anak tangga. Mungkin awalnya ya paling dasar. Yang kedua ada tingkatan kedua, ada tingkatan ketiga, dan puncaknya tingkatan keempat. Itu manusia dalam hidupnya, dalam kehidupannya. Anak tangga pertama nopo Ustaz? Saya mohon maaf. Wong salat niku kan aktivitas jasmani kalih rohani to. Nggih napa nggih? Urusan sesuai syariah sifat Rasul itu pembicaraane piye sujud sing bener, rukuk sing bener, takbir sing bener, berdiri sing bener, nggih napa nggih? Itu jasa dia. Tetapi ada rohaniah juga yang sifatnya batiniah. Itu terkait dengan istilah khusyuk yang di dalamnya ada tumak ninah. Tahu tumak ninah? Tahu tumak ninah? Itu ada hadisnya sahih. Kanjeng Nabi pernah menegur anak muda yang sholat sampai 3 kali, ulangi lagi kamu sholat, ulangi lagi kamu sholat, karena kamu belum melaksanakan sholat. Loh, gimana cara melaksanakan sholat? Rasulullah Basungari penjelasan. Melaksanakan sholat itu ya kue takbiro, bacaan Al-Fatihah dan seterusnya sak surah, kemudian rukuk dengan tumak ninah, iktidal dengan tumak ninah, sujud dengan tumak ninah niku napa to? Itu pekerjaan hati loh. Dan itu bisa dilihat dari aktivitas fisik. Loh, maksud Ustadz gimana? Tujuan tadi gimana Ustadz? Saya ingin beritahu. Banyak orang itu yang dikejar hanya fisiknya saja, jasmaniah saja. Kalau urusan ideologi pemikiran niku wong sing pahame materialisme, materialistis. Maksud Ustadz gimana? Saya tanya, jenengan dadi sugih niku sukses napa mboten kira-kira? Ada orang yang tujuannya kepengen dadi sugih. Kata kowe nyambut gawe sing segep gen kowe dadi Loh, rata-rata orang kan kadang aktivitasnya gitu. Begitu Anda jadi kaya, Anda sukses.
Tapi saya beritahu, sukses menjadi kaya itu ya posisi paling rendah. Kowe ngibadah kali Gusti Allah kowe njaluk sugih napa njaluk napa kira-kira? Ada orang yang masih sebatas njaluk sugih. Bahkan ada yang menjadikan orang berangkat umroh berkali-kali, naik haji berkali-kali itu jadi pesugihan. Loh itu betul itu. Allah Ta'ala hadirkan dalam kehidupan dan Allah kasih betul itu. Karena sing dijaluk ya sugih. Itu lapang dia punya kekayaan dari sisi materi. Yang kedua apa Ustadz? Itu juga masih ada kaitannya dan itu ditanggap paling dasar. Ada hubungannya dengan kekayaan. Insya Allah 14 Februari jenengan badai nyoblos nih. Saya tidak kampanye di siang hari ini. Tetapi saya tahu Anda di antara Anda yang mungkin jadi tim sukses. Ada bahkan ada caleg di sini. Itu kira-kira nanti begitu 14 Februari ternyata betul suara Anda banyak ikuti kuota, bisa duduk di anggota legislatif, di senat, bahkan mungkin memenangkan presiden dan wakil presiden. Jenengan sukses napa mboten kira-kira? Sukses. Tetapi saya beritahu sukses Anda itu paling rendah seperti kekayaan yang kau dapat itu. Jadi orang hidup itu dicari, betul dicari. Tetapi itu sifatnya jasadiah, materi saja yang nampak di permukaan. Lo kok bisa gitu Ustaz? Ya itu gitu, dunia seperti itu. Makanya ono wong berkali-kali umroh ya kepengin dongane jadi anggota legislatif, aku titip donga ya dititip. Ada nggak yang sudah dititip doa gitu? Begitu dia jadi anggota dewan tenang, ya sukses dia. Tetapi itu sukses paling rendah. Lo kenapa Ustaz katakan rendah? Itu yang disebut dengan dunia yang lahbun walaibun. Lahbun itu napa? Sendau burung. Laibun itu dolanan. Makanya kadang nangis, kadang seneng. Ning kaya wong anak dolanan, nek menang seneng napa mboten? Seneng. Nek kalah nangis napa mboten? Ning kuwi dolanan, termasuk urip ning donya. Kenapa Ustaz katakan itu paling rendah? Karena ada tipe yang kedua, orang-orang yang sudah mulai kesadaran bahwa sesungguhnya yang dipenuhi itu bukan hanya sekedar jasmaniah saja. Sing penting kuwi ora sehat tok. Karena banyak orang sehat ning rapatek waras. Enten apa mboten? Oh, banyak ternyata malan. Lo kenapa ra waras? Karena jiwanya tidak diopeni. Jangankan ngomong khusuk tumakninah, itu kesadaran dalam kehidupan itu sering banyak tidak sadar ya. Bahkan sadar ya hobine mendem, ngombe minuman keras. Lo gitu dia nggak sadar tentang eksistensi dirinya. Maksudnya Ustadz apa? Kebutuhan utama batiniah jenengan apa to kira-kira urip niku? Itu levelnya sudah kedua lho. Kira-kira napa sing jenengan paling cari dalam hidup niku napa kira-kira? Urusan rohaniah jenengan pengen napa kira-kira? Hah? Pengen apa? Ketenangan jiwa. Loh itu kata kunci betul itu. Wong tenang niku bahagia apa mboten? Wong tenang itu hidupnya nyaman tidak? Dan banyak orang yang sudah mendapatkan semua, bisa melepaskan semua karena hanya ingin dapat ketenangan itu. Saya menemukan itu, suami istri sudah kerja sangat mapan di sebuah birokrasi yang notabene birokrasi sangat basah. Itu betul. Teman-temannya itu penghasilannya sekian, remunerasi